sedang masukkan. Siapa yang duluan, Ki? Siapa yang duluan? Siapa Ya, dapat? baik. Yang duluan ya. Di tempat ini siapa yang dulu jadi ikut saya jadikan host. Bu Isi tuh. Tiang dulu apa? Ya, Bu Isi. Tiang duluan. Siapa yang jadi anu, Bu? Yang jadi kuncinya Sarah jadi ikut. Gila, nggih. Nggih. Oke, kalau gitu siap Ibu Setia, saya akan Bu Supila, kita mulai aja ya. Nggih, Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Supila. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Guru Isti. Kenapa kok murung sekali Bu hari ini? Ada apa? Ini Bu Guru, kemarin kan saya sudah ada kegiatan pendampingan itu dari gugus 5 gitu. Nah, terus pada saat itu ya semacam supervisi lah gitu kan. Cuma bukan dari kepala sekolah saya. Pada saat pendampingan itu saya dikasih semacam masukan lah dari pendampingnya itu, katanya untuk pengelolaan kelasnya harus harus agak ditingkatkan dikit katanya seperti itu. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih atas kejujurannya Bu Supila sudah mau bercerita kepada saya. Saya harap kesempatan kita kali ini kita bisa menemukan solusi bersama Bu, nggih? Terkait permasalahan yang Ibu hadapi. Saya mau tanya dulu. Kira-kira dari sesi ini tujuan yang ingin Ibu capai itu apa ya? Saya inginnya ya menemukan jawaban dari masukan yang diberikan oleh pendamping saya itu gitu. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan pengelolaan kelas itu gitu. Mungkin ada dari medianya yang harus saya tambahkan atau Oke, sebelumnya saya mau tanya, peningkatan yang seperti apa yang Ibu inginkan di dalam pengelolaan kelas itu? Memang pada saat saya cerita dulu dikit Bu ya. Memang pada saat pendampingan waktu itu ya, saya memang menggunakan media. Cuma ada beberapa orang anak, mungkin sekitar 2 orang anak yang kesannya tidak bisa diam pada saat itu gitu ya. Nah, mungkin media yang saya gunakan itu kurang menarik untuk dia atau bagaimana gitu. Oke. Nah, menurut Ibu ukuran keberhasilan dari pengelolaan kelas itu yang seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih semua anak bisa bekerja gitu, fokus sama tugasnya tanpa ada yang melakukan kegiatan lain yang seperti tadi itu kayak gimana enggak serius lah mereka berdua itu gitu. Oke. Lalu apa yang menjadi hambatannya Ibu dalam dalam mengatasi kesulitan yang Ibu hadapi itu? Apa yang menjadi kesulitannya Ibu yang Ibu rasakan? Ya, mungkin kesulitan saya waktu itu kurang bisa membuat media yang menarik mungkin seperti itu. Atau mungkin saya harus tambahkan media yang lain lagi gitu yang
sesuai dengan kebutuhan mereka mungkin. Soalnya kemarin tuh saya, apa namanya, saya pakai media itu cuma LKPD sama ngajak mereka main peran, cuma itu aja Bu Guru. Oke. Kemudian, bagaimana perasaan Ibu yang Ibu rasa yang mengatakan bahwa, apa namanya, belum maksimal dari penggunaan media itu bisa muncul dari perasaannya Ibu? Dilihat dari mananya? Ya karena ada masukan yang bilang, apa namanya, pengelolaan kelasnya ditingkatkan mungkin karena ada anak-anak yang bermain itu mungkin makanya, pendampingnya itu ngasih masukan seperti itu. Jadi saya merasa, oh mungkin ada yang perlu, untuk peningkatan pengelolaan kelasnya itu saya harus melakukan ini, hal seperti ini gitu menurut saya gitu. Oke. Nah, paham Tiang Bu. Lalu bagaimana cara Ibu menghadapi situasi tersebut tadi terkait, apa namanya, perkataan dari ya. Ya saya mencoba untuk, merefleksi lagi pembelajaran yang sudah saya lakukan gitu, kira-kira kurangnya di mana dan apa yang harus saya tingkatkan lagi dari, pembelajaran yang sudah saya laksanakan tadi ya, setelah saya pikir-pikir, yang muncul di benak saya itu, oh mungkin medianya yang harus saya tambahkan gitu. Saya buat yang semenarik mungkin, seperti itu. Baik. Jadi untuk saat ini, untuk meningkatkan, pengelolaan kelas ini prioritas utama Ibu apa yang akan Ibu lakukan? Yang menjadi prioritas saya, ya membuat media menggunakan media yang lebih banyak lagi dan membuat media yang menarik. Itu kalau menurut pemikiran saya gitu. Ya, itu merupakan langkah yang sangat baik Bu ya, terkait rencana yang, akan Ibu laksanakan itu. Kemudian, bagaimana Ibu, melihat dari rencana yang Ibu, rencana yang tadi Ibu katakan itu? Tindak lanjutnya itu akan Ibu lakukan itu seperti apa? Ya, tindak lanjutnya, saya akan mencoba ya mendesain pembelajaran yang lebih menarik lagi dengan membuat media, menambah penggunaan media dalam, pembelajaran, terus saya desain pembelajaran media yang saya gunakan itu semenarik mungkin untuk menarik minat anak untuk belajar supaya dia lebih, bisa fokus lagi begitu. Oke, baik sekali Bu ya. Selanjutnya komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu sudah susun itu, Ibu akan buat seperti apa? Saya akan buat, saya akan segera menerapkannya dalam setiap pembelajaran saya. Oke. Gitu. Sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Alhamdulillah, jadinya saya seperti sudah menemukan solusi ya dari masalah saya ini kayaknya galau banget dari kemarin ya. Saya mau curhat sama siapa gitu, ternyata alhamdulillah ketemu sama Bu Guru, sekarang saya sudah bisa berdiskusi sama Bu Guru, akhirnya saya menemukan apa yang saya butuhkan gitu, apa yang harus saya lakukan. Bu Guru. Terima Baik kasih. sekali Bu nggih. Iya, memang harus seperti itu kita Bu nggih, harus selalu berusaha sebisa mungkin untuk tetap bisa meningkatkan, potensi yang ada dalam diri kita Bu nggih. Jangan menyerah dengan apa yang terjadi ya Bu ya. Oke, baik. Berarti sesi ini sudah selesai atau bagaimana, ada yang perlu dibahas lagi?
kayaknya untuk hari ini saya anggap cukup Bu Guru. Soalnya apa yang sudah jadi beban pikiran saya selama beberapa hari ini sudah saya sampaikan ya, sudah ada tempat curhatnya dan saya sudah bisa menemukan solusinya gitu. Oke, baik. Terima Terima kasih kasih banyak Bu Bu Guru ya. Subrandi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa yang menjadi coach? Atau saya coach Ibu Supila lagi ini? Mungkin di WA diingatkan dulu Pak. Baik, Pak Bapak Fasil. Ibu, alhamdulillah. Siapa selanjutnya? Siapa dulu yang coach? Boleh saya Pak, tapi coach siapa ini? Oke, Pak Mustaqim, saya jadikan co-host. Terus coachnya Ibu Supilah dah. Oh, Ibu Supila ada lagi ya? Ya dah. Oke, silakan Pak Mustaqim. Tapi sama anunya ya. 10 menit enggak apa-apa kok. Ya, sama-sama. Sama masalahnya enggak apa. Ya, sama masalahnya ya. Oh iya. Ya. Iya dah Pak Guru ya. Jangan ribut Tanai. Ya, selamat sore Ibu Supila. Bagaimana kabarnya? Selamat sore Pak Guru. Alhamdulillah baik hari ini. Kalau Mas sekali saya lihat. Iya Pak Guru, ini lagi ada yang jadi yang dipikirin ini masalah pendampingan saya kemarin Pak Guru. Kira-kira apa tema kita pada hari ini Ibu Supila? Kita diskusi ini. Kemarin Pak Guru kan saya sudah pendampingan. Cuma ada masukan dari Bapak pendamping saya itu yang membuat saya berpikir keras untuk mencari solusinya gitu. Apa masukannya dari pendampingnya itu Ibu? Katanya untuk pengelolaan kelasnya saya harus tingkatkan gitu. Makanya saya mikir cara seperti apa yang tepat untuk untuk pengelolaan kelas yang harus saya lakukan gitu. Makanya saya mikir-mikir dari sama siapa saya mau curhat gitu. Ketemu Pak Guru. Kira-kira pengelolaan kelas seperti apa yang Ibu Supila harapkan? Saya maunya anak-anak itu semuanya bekerja dengan tenang, dengan rapi, tidak ada yang saling pukul, tidak ada yang bermain. Nah, kebetulan waktu itu kan ada 2 orang anak murid saya yang setelah mereka mengerjakan LKPD-nya itu dia main-main gitu Pak Guru. Pada saat mengerjakannya itu dia main-main gitu. Berarti yang Ibu harapkan suasana kelasnya tenang gitu ya. Berarti dari kegiatan itu cuma ada 2 anak yang tidak seperti yang Ibu harapkan gitu ya. Ya. Jadi kira-kira untuk mengelola kelas yang baik dari itu kira-kira bagaimana ya untuk mencapai tujuannya itu Bu? Pengelolaan kelas yang tadinya ideal, tidak ada tenang dan sebagainya. Saya maunya kalau menurut saya ini ya untuk pengelolaan kelas yang saya inginkan itu saya maunya anak-anak bekerja dengan tenang ya, mengerjakan LKPD sesuai dengan arahan saya gitu. Berarti kalau itu idealnya
kira-kira kalau dari 1 sampai 10 kondisi kelas Ibu sekarang itu dinilai berapa? Kalau pas kemarinnya itu ya mungkin sekitar 7 lah. Nah, saya maunya sempurna gitu. Oh, sempurna 10 semua ya. Iya. Ya. Kira-kira apa hambatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mencapai sempurna tersebut? Ya, hambatan saya mungkin saya kurang pandai mendesain media pembelajaran, mungkin ya yang yang menarik gitu. Terus desain pembelajaran yang menarik menurut Ibu itu seperti apa? Ya, saya harus bisa membuat desain media harus bisa mendesain media pembelajaran yang menarik ya, yang bisa membangkitkan minat anak untuk belajar seperti itu. Kira-kira strategi untuk mendesain itu bagaimana kira-kira? Ya, saya harus bisa ya, bisa merancang atau membuat media belajar yang bisa memenuhi kebutuhan murid saya ya, untuk menghindari mereka bercanda atau berkelahi dalam kelas seperti itu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam mendesain pembelajaran itu? Mungkin saya bisa minta minta bantuan sama teman, atau saya bukan minta bantuan ya, bertanya sama teman ya, bagaimana sih cara mendesain pembelajaran yang menarik untuk anak yang masih berada di masa transisi itu gitu. Kira-kira kapan waktunya itu Ibu mau laksanakan? Ya secepatnya ya, saya harus terapkan itu karena sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran soalnya Pak Guru. Ya, supaya anak saya tetap tenang, nyaman, tidak ada yang ribut ketika belajar, begitu Pak Guru. Berarti nanti sudah dibantu sama temannya dalam mendesain itu, kira-kira ukuran keberhasilan setelah mendesain itu apa kira-kira di Ibu? Ya, ukuran keberhasilannya saya bisa menerapkan apa yang yang menjadi keinginan saya tadi ya, membuat desain pembelajaran yang menarik ya, seperti itu. Oh, berarti waktunya akan secepatnya dilakukan ya Ibu ya? Iya, iya. Supaya bisa diterapkan segera. Iya. Berarti kira-kira dari percakapan kita, apa yang bisa Ibu dapatkan hari ini? Yang saya dapatkan, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusinya Pak Guru. Yeah. Dari permasalahan saya tentang pengelolaan kelas, bagaimana caranya supaya murid saya bisa fokus dalam belajar, bisa menarik ya, sesuai dengan bakat dan minat mereka dalam belajar gitu Pak Guru. Oke, mungkin sekian waktu kita pada sesi ini ya Bu ya. Iya. Terima kasih Pak Guru atas masukannya ya. Saya sudah merasa plong ya karena udah dapat solusinya. Oke, terima kasih sama-sama Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karena Ibu Supila jadi ini. Jadi coaching. Kayaknya Ibu Istihara yang pandai membantu.
Jadi kucing. Oke, sepertinya harus WA Pak Fasil dulu. Harus WA Ya. Pak Fasil dulu ya. Tunggu dulu. Ya, pas Nggih, 10 menit. tunggu dulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang akan menjadi host adalah Ibu Supilah, nggih. Oke, Pak. Ya, lanjut. Saya coachingnya ya. Ibu Supilah, silakan. Ya. Ya. Ya, lancar kelompok Pak ini. Sebentar dulu, Pak. Ini saya belum bisa merekam ini, Pak. Gimana? Ada titik Nggak 3 muncul. itu. Ada titik 3 itu di situ, di klik. sampingan itu. Titik 3 itu, Ya. nanti begitu klik. Oh, yang kelola rekaman Nah, ini, Pak. kelola Soalnya rekaman pakai itu. duduk ini. Kelola rekaman Oh, diklik. iya, iya. Oke. Oh, iya, ya, Pak. Makasih. Ya. Ya. Oke. Kita mulai ya, Bu Isti ya. Bu Isti. Ya, Iya, ya. Ini saya udah mulai. ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Isti? Alhamdulillah baik, Bu. Eh, Bu, boleh mengganggu waktunya sebentar nggak? oh, silakan Bu Guru, enggak apa-apa. Kok Bu Guru hari ini lesu banget? Ada apa? Iya, Bu, ada sedikit yang kurang enak di hati. Boleh diceritakan yang kurang enaknya itu seperti apa, Bu Guru? Tapi apa tidak mengganggu waktunya Ibu? Alhamdulillah enggak, insya Allah. Ya, saya mau cerita terkait hasil supervisi yang kemarin, Bu. Ada apa dengan hasil supervisinya, Bu Guru? Kemarin kan Pak Pengawas masuk ke kelas waktu saya lagi proses pembelajaran. Nah, Ya. sepertinya ada dari tingkah laku saya yang mungkin membuat Pak Pengawas Nike merasa lain begitu dari nada bicaranya. Pak Pengawasnya sikapnya beda begitu. Iya, sikapnya Ibu dan tutur katanya itu beda setelah saya sempat nyeletuk. Oh gitu. Iya. Sempat nyeletuk sama Bapak Pengawas ya? Iya. Waktu beliau supervisi Nike di kelas, saya sempat menjawab dari pernyataan beliau Nike, begitu Bu. Ya. Terus yang membuat Bu Isti tidak nyaman berarti ada perkataannya Bapak Pengawas ya, sehingga Bu Isti nyeletuk sama dia, seperti itu. Begitu. Tidak nyaman ya. Terus menurut Ibu ya, atas kejadian itu apa yang harus Ibu lakukan? Yang saya lakukan sebenarnya Pak Pengawas kemarin kan minta saya terkait masalah sumber belajar. Karena saya waktu itu kan nggak masukkan buku teks sebagai sumber belajarnya. Nah, beliau meminta saya untuk memasukkannya di sana. Begitu. Terus apakah Ibu Isti sudah memiliki kekuatan untuk melengkapi sumber belajarnya Ibu itu? Iya, karena kan kemarin saya menggunakan media video sama bermain games di kelas, Bu. Tanpa ada buku teks di sana, begitu. Tapi Pak Pengawas minta saya untuk kenapa tidak dimasukkan saja buku teks, lalu saya menjawab. Nah, itu yang membuat beliau sedikit mungkin tiang yang terlalu sepertinya
seperti tidak terlalu mendengarkan apa yang beliau usulkan begitu, Bu. Jadi saya merasa tidak enak begitu. Iya, iya. Terus menurut Ibu Isti apa yang harus Ibu Isti lakukan sekarang atas sikap Bapak pengawas itu? Yang saya lakukan sih sebenarnya tidak salah juga yang beliau sampaikan terkait buku teks nike, Bu. Iya, iya. Jadi saya yang merasa tidak enak hati terhadap beliau jadinya sekarang begitu. Oh gitu ya. Jadi Bu Isti ya, karena Bu Isti sudah punya solusi ya, Bu Isti harus menggunakan media yang lain ya. Terus kira-kira ya, karena Bu Isti sudah punya beberapa solusi tadi ya, menyiapkan media belajar yang lain, pakai buku sumber belajar yang lebih banyak lagi lah gitu intinya ya. Nah, bagaimana rencana aksi Bu Isti ke depannya gitu atas masukan dari Bapak pengawas tadi untuk menggunakan lebih banyak sumber belajar itu? Ya, rencana saya memang saya akan menambahkan buku teks di dalam sumber belajar saya ke depannya nanti. Sekalipun menyesuaikan lah, Bu, karena kan dari pemahaman yang Pak pengawas berkatakan setiap anak nike memiliki kemampuan yang berbeda-beda, jadi tidak ada salahnya begitu. Hanya saja saya tidak enak hatinya bagaimana seandainya kalau beliau sampaikan ke kepala sekolah terkait permasalahan ini, begitu, Bu. Oh iya, iya, iya. Jadi Bu Isti kan sudah punya aksi yang bagus ya, punya rencana aksi yang bagus. Nah, bagaimana terus komitmennya Bu Isti untuk menggunakan media belajar tadi? Untuk menggunakan Komitmen sumber saya. belajar ya. Iya, komitmen saya akan menyesuaikan dari kebutuhan belajar siswa saya, Bu, terkait media dan sumber belajarnya. Iya, iya. Nah, siapa ya Ibu yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan rencana aksinya Ibu itu? Diri saya sendiri, rekan sejawat, kemudian siswa saya juga dan kepala sekolah juga, Bu. Oh iya, iya. Nah, bagaimana Bu Isti bisa melakukannya itu? Misalkan untuk memberdayakan muridnya, teman sejawat, dan Ibu Isti sendiri ya untuk mewujudkan rencana aksinya itu. Kalau untuk diri saya kan, saya masih bisa mengembangkan, mencari kompetensi diri, mencari referensi-referensi yang lebih banyak lagi terkait pemanfaatan sumber belajar. Kemudian untuk siswa saya juga bisa menginformasikan kepada siswa saya terkait apa yang akan kita pelajari saat ini, dan kemudian melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa saya, Bu, biar menyesuaikan dengan sumber belajar dan media yang akan disediakan. Terus selanjutnya untuk rekan sejawat, jikalau saya mendapatkan kendala, saya bisa berkolaborasi dan meminta pendapat terhadap mereka. Dan terkait kepala sekolah mungkin bisa meminta dukungan terkait misalnya sarana prasarana, mungkin yang butuh LCD atau mungkin butuh kebutuhan lain di dalam kelas yang bisa konfirmasikan kepala sekolah untuk mendukung apa yang akan saya kerjakan itu, Bu, begitu. Oh iya. Nah, sekarang Bu Guru sudah menemukan solusinya ya. Penggunaan sumber belajar lebih banyak lagi menurut Bapak Bapak pengawas itu ya. Nah, bagaimana perasaannya Bu Isti sekarang? Alhamdulillah terkait media dan sumber belajar Nike yang sudah lega, Bu. Tapi bagaimana dengan pengawas Nike, Bu? Apa yang bagaimana saya harus bersikap, Bu? Karena kan saya sudah sedikit menyinggung perasaannya begitu. Menurut Bu Isti harus lakukan apa kepada Bapak pengawasnya?
Kalau dari Tiang, yang Tiang pikirkan sih ingin menemui pengawas itu, kemudian meminta maaf terkait apa yang sudah Tiang katakan, tingkah laku dan perkataan Tiang Nike, dan membuka istilahnya lebih merefleksi diri, Bu. Ya, berarti rencananya Bu Isti sudah bagus. Apakah Bu Isti sudah melakukannya? Belum saya lakukan. Makanya saya ingin pertimbangannya Nike, Bu. Kapan menurut Bu Isti kapan sebaiknya Ibu harus lakukan? Yang rasa sih harusnya sesegera mungkin, Bu. Oh iya. Terus siapa yang bisa membantu Ibu, Bu Isti, untuk yang bisa memfasilitasi Bu Isti ketemu sama Bapak pengawasnya untuk minta maaf itu? Yang bisa langsung sih sebenarnya, Bu, ke pengawasnya. Iya. Berarti sudah bagus ya rencananya Bu Isti, rencana aksinya. Semoga bisa segera terwujud ya untuk minta maafnya ya. Amin. Terus bagaimana sekarang perasaannya Bu Isti? Ya, sudah lega, Bu, terkait perasaan saya yang sedikit menyinggung pengawas Nike. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Isti? Selain mengenai sumber belajar dan perasaan terhadap pengawasnya? Alhamdulillah sudah tidak ada lagi, Bu. Terima kasih atas waktunya sudah mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah saya, Bu, ya. Maaf mengganggu waktu luangnya. Nggak apa-apa Bu Isti, terima kasih. Saya juga sangat merasa senang sekali bisa berdiskusi sama Bu Isti gitu. Besok-besok kita bisa lakukan diskusi lagi ya dengan topik yang lebih menarik Bu Isti. Siap, Bu. Saya izin, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu kelompok 4, kita main room. Dah. Langsung ke Makasih Pak. Kita keluar dari sini dulu Pak. Ya, keluar, tapi jangan matikan langsung di linknya, cuman matikan speaker dan kamera gitu. Oh gitu, matikan. Rekaman tadi boleh dihentikan. Matikan loudspeaker sama kamera aja, nggih? Ya. Masuk ke main room.